Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Selamat sore sahabat Pengekom, kembali lagi bersama saya Rizky Syarial. Masa aksi dari mahasiswa yang menyelenggarakan aksi Indonesia Gelap sudah tiba di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Membuat kebijakan yang kau berlakukan. Kami kembali berapi seperti saya menuntut paragraf ketika oke gas sampai di poin Prabowo Gibran Jokowi. Hari ini kami kembali turun di jalan. Kami dari Aliansi Perubahan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia, kami dari Bandung, dari Cirebon, kami dari Jatim, dari Jogja datang ke sini hanya untuk satu, menyuarakan bahwa keadilan harus ditegakkan di negara ini. Kami ingin orang satu bahwa kesejahteraan harus ditegakkan di negara ini. Oke, ini banner yang diletakkan oleh mahasiswa sahabat Pengekom meminta program ambisius menjadi korban, salah satunya mahasiswa karena UKT yang bisa naik sahabat Pengekom. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup buruh, hidup petani, hidup korban. Mas, dari mana kampusnya? Muhammadiyah Aisyah Indonesia. Oh, itu di mana kampusnya? Kita dari Jakarta ada, Cirebon ada, sampai ke Karawang, bahkan tadi ada yang dari Cirebon juga. Dari Cirebon juga ada. Mas, kemarin dengan adanya aksi ini, apa yang pertama kali menggugah hati Mas dari program yang mana gitu? Dari Presiden gitu? Baik, kita melihat kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial, sangat membawa polemik, efisiensi anggaran. Kita tidak pernah meminta untuk ada pengurangan anggaran, bahkan pemerintah telah salah untuk mengurangi anggaran di bidang pendidikan, dan itu harusnya tidak boleh. Amanat konstitusi mengatakan bahwa pendidikan itu harus dijunjung tinggi dan harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Tapi kenapa pemerintah malah memotong anggaran itu sebesar 13 triliun lebih? Nah, dari Mas sendiri katanya UKT mau naik ya, dan itu dirasakan di kampus Mas. Kalau sangat dirasakan, apalagi pada pengguna beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Gini, kita melihat sekarang banyak teman-teman kita yang dari daerah yang mereka mengandalkan Kartu Indonesia Pintar untuk berpendidikan. Kalau misalkan ini dipangkas, sekarang kita lihat di Jakarta ini masih banyak orang-orang yang tidak mampu untuk berpendidikan, tapi kita lihat di daerah lebih parah lagi. Apalagi kalau ini dipangkas, aduh tolonglah pemerintah dipikirkan lagi. Mereka ini masih pengen punya mimpi yang tinggi untuk berpendidikan. Jadi tolong agak-agak dipikirkan mengenai itu. Kita marah, kita punya keresahan karena apa ya? Mereka merekrut tim sus, mereka ini punya kebijakan, tapi tolong pendidikannya dipikirin, jangan orang-orang itu aja yang dinaikkan gitu. Kita masih punya mimpi yang tinggi. Terima kasih. Berarti kalau dari sisi kampus sendiri udah ada peringatan mau kenaikan UKT gitu, atau kenaikan KIP segala macam dipotong. Potongan pembakasan kita kan selalu lihat di media sosial sudah ada. Mengenai penerapannya seperti apa kita belum tahu, tapi kita menekan untuk pemotongan itu sampai terjadi karena kita melihat teman-teman kita yang di luar daerah. Oke, siap. Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Muhammad Jiran Sabili. Muhammad Jiran Sabili. Jiran Sabili. Zidan. Kalau Masnya? Amru. Mas Amrun. Amru. Masih semester berapa semua ini? Saya semester 5 dan ini junior saya. Ini kebetulan sekretaris departemen saya. Saya dari Kepala Departemen Kajian Aksi dan Strategi Muhammadiyah Jakarta Fakultas Hukum. Oke. Terima kasih banyak ya. Pendidikan dan kesehatan. Maka satu kata kawan-kawan. Apa kawan-kawan? Maka satu kata kawan-kawan. Apa kawan-kawan? Hidup korban. Hidup korban. Saya harapkan yang ada mahasiswa di sini satu instruksi dan satu komando, sehingga pada hari ini aksi kita benar-benar berdampak pada masyarakat miskin kota kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan ya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan.
kesianan, terima kasih. Tetap kita satu komando kawan-kawan dalam beberapa hal, dalam beberapa aspek yang kita sama-sama bergerak pada hari ini. Oke, salam. Baik, terima kasih Bapak Koordinator Pusat Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia, Pres Yogi, atas orasinya. Baik kawan-kawan, untuk memulai sebelum kita orasi selanjutnya dari Pres maupun dari kawan-kawan Sahabat semua. Pas.com, ini juga kita barusan mendengar keterangan dari mahasiswa yang menuntut dengan banyaknya program-program, sedangkan permasalahan pendidikan yang mereka rasakan saat ini masih belum signifikan gitu ya. Artinya dari UKT Kartu Indonesia Pintar berpengaruh, apalagi dengan teman-temannya yang di luar Jakarta maupun yang dari Jakarta terhambat karena beberapa program dan beberapa efisiensi. Namun tadi dicolek juga oleh salah satu mahasiswa ya, Zidan, bahwa ada beberapa pelantikan staf sus, tapi permasalahan ini masih klise di masyarakat gitu, sahabat Pas.com. Nah, tadi juga saya sempat bertanya, apakah ada beberapa aliansi mahasiswa yang datang ke sini? Menurut mereka ada beberapa yang masih tertahan, yang masih mengalami kemacetan, bahkan hujan masih mengguyur di kawasan Patung Kuda ini, sahabat Pas.com. Ini saya agak menjauh karena takut suaranya tidak terdengar gitu ya. Oke, sahabat Pas.com, terima kasih atas tontonannya live saya saat ini. Dan ini mungkin momen terakhir, akan saya balik putar kameranya. 100 orang yang berbicara tentang perlawanan. Bapak pastikan aku ada di dalamnya. Jika ada 10 orang yang berbicara tentang keadilan, maka pastikan aku satu di antaranya. Namun jika ada 1 orang yang berbicara tentang perlawanan, tentang keadilan, melawan tirani, Fasis Khalil Gibran, maka pastikan, aku lawannya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Malaysia, hidup petani, hidup buruh, hidup nelayan, hidup perempuan yang melawan. Terima kasih kawan-kawan, panjang umur perjuangan, panjang umur perlawanan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama orasi dari Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kepada Pak Agus, waktu dan tempat dipersilahkan. Salam cinta, salam juang, karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hari ini teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Oke, sahabat Pas.com, terima kasih sudah menonton live saya. Jangan lupa Segala bentuk like, berpikir follow pemerintah hari ini medsos kita Pas.com hadapi, untuk teman-teman, mendapatkan dengan update dari kami. Terima kasih.